Ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu bagi kita, pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu surganya, sebagaimana dikabarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa masuk. Dari situ kita bisa mudah untuk ibadah, untuk setiap hari seperti yang sudah kita laksanakan, melangkah menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat azim. Tinggal masalahnya bagaimana sepeninggal kita setelah keluarnya kita dari Ramadan. Ada muskilahnya, itu yang perlu kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada nafas kita di bulan Ramadan, ya, kita masih puasa di bulan Ramadan, moga-moga kalau kita semuanya mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan jalan menuju ke surga, kita membutuhkan setiap harinya, ya, di luar Ramadan juga seperti dalam Ramadan, insyaallah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan wa qalu Ramadan qad madaw. Mereka mengatakan Ramadan sudah berlalu. Wala in sadaqna ma'allahi fa ayyamuna kulluha Ramadan wa kama qalu. Tapi dikatakan sama yang lain, oke, Ramadan sudah berlalu, tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita semuanya Ramadan. Hari-hari kita bisa semuanya Ramadan. Artinya di hari-hari yang lain pun Allah Subhanahu wa taala bukakan bisa. Emang Allah nggak bisa buka pintu surga di luar Ramadan? Emang Allah nggak bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan? Jadi masalahnya kita minta nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kita niat nggak untuk setelahnya Ramadan? Amma di bulan Ramadan ada bantuan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illa nggak mungkin kita bisa duduk, bisa hadir tiap hari seperti ini, ya, di zaman yang kita ngelihat. Coba orang jam segini kita lewat tadi di jalan, ada yang punya kesibukan, ini di tempat dagangan, ini di tempat kebun, ini di mana, ini di mana. Ini enggak gampang, ya. Semua orang bakal diperjalankan sesuai dengan bagaimana yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia niatkan. Kalau kita punya niat, ya, yang sungguh-sungguh di luar Ramadan untuk benar-benar ke surga, untuk benar-benar menjadi orang yang lebih baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikasih. Nah, ini masalahnya kan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita. Ya, kesungguhan kita untuk meminta kepada Allah apa yang setelah Ramadan. Ada muskilahnya. Nah, ini tantangan besar kita di situ. Ya, kalau sekarang Allah yang ngebantu, syaitan yang bandel-bandel diiketin, itu pun ada yang lolos nyampe ke sini, ya. Akhirnya kita masih dundutan, itu mah tinggal syaitan-syaitan yang sisa itu, yang diikat, kata sebagian ulama, ada maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang kelas kakap. Nah, tinggal yang kerucu-kerucu ini kadang-kadang masih bikin kita bulat, ya. Tuh gimana di luar Ramadan nanti? Ya, itu yang perlu kita sama-sama niatkan. Moga-moga kita semuanya dimudahkan sama Allah Ta'ala, diberi taufik yang sangat luas, yang sangat kuat, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para masyayikh kita. Banyak kita baca di tartibnya para aulia salihin, para ulama al-amilin ar-rasikhina fil ilm, itu setiap harinya kayak Ramadan sudah, ya. Bahkan kalau masuk Ramadan tuh bingung. Bingungnya apa? Udah jadwalnya udah penuh,
Mau dirubah gimana lagi, udah 24 jam aja. Fit ta'ah, fit taqwa, fil amal. Ya. Udah full sudah. Jadi masuk Ramadan tuh sampai minta ke keluarganya, ayo siapa yang punya waktu kosong tak beli waktunya. Waktunya Anda beli. Anda 24 jam nggak cukup. Anda pengen nambah. Ente punya waktu kosong berapa sini? Bawa sini. Anda mau bayarin, bisa nggak waktu ente yang kosong kasihin ke saya supaya saya bisa nambah amal. Wa hakata as-sadiquna ma'allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mintanya apa? Ya. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min nasib. Ada di surat Al-Baqarah diingatkan sama Allah taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang permintaannya Ramadan awal sampai akhir urusannya bas dunia yang dia minta. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Ada orang mintanya itu orientasinya bas duniawi, sampai sekarang kita ngelihat coba. Orang kalau mau tanggal kayak begini yang direbutkan apa coba? Ya belanja, ya makanan, ya pakaian, ya jalan-jalan, ngabisin apa yang dia pikirkan. Beda dengan para aulia solehin, dengan para ulama. Mereka takut dikeluarkan dari Ramadan, dikeluarkan dari anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat minal huda wal furqan. Ya, boleh enggak paham bayyinat jelas beda. Ya, bukti nyata. Wal furqan membeda. Hak atau batil itu enggak bisa disamakan, enggak boleh remeng-remeng. Lu kok masih bingung? Wa bayyinat minal huda wal furqan. Begitu masuk Ramadan, ahli Ramadan ada furqan sudah beda. Ada ahli Ramadan, ada laisa min ahli Ramadan, ada laisa min ahli Ramadan. Ya, amma yang ahli Ramadan begitu dia masuk bulan Ramadan, khalas dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya. Oh ya, program Ramadan begini. Tahapan-tahapannya seperti ini. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di situ beda. Ada orang punya program Ramadan berbeda dengan program Ramadannya ahli Ramadan. Ya, wailah kita ngelihat di televisi programnya apa? Iya kan? Apa bukan program Ramadan itu? Program Ramadan juga. Tapi Allah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi nanti di antara sekian banyak petunjuk program, petunjuk hidayah, ada yang benar-benar dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ada hasilnya, yang ini enggak ada hasilnya. Yang ini hanya sekedar casingnya saja, ya. Nah, ini ada nurnya, ada ruhnya, ada hakikatnya. Allah ja'alna wa iyyakum minhum fi khairul afiyah. Nah, baru kalau kita paham ini, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana minkum maridan 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kadang-kadang orang mikir, wah disuruh puasa, disuruh tarawih, ada program ini terus. Itu bukan untuk apa-apa, bukan mempersulit kalian. Allah kepingin dengan program-program itu supaya kita mudah. Mudah gimana maksudnya? Iya, setelah Ramadan tadi. Yang sulit di dalam Ramadan apa yang di luar Ramadan? Yang di dalam Ramadan mah gampang, ada bantuan dari Allah. Nah, supaya kita mudah bertakwa di luar Ramadan, nah itu butuh Ramadan kita. Kita butuh modal, dikasih fasilitas doa, dikasih fasilitas ibadah, macam-macam. Nah, supaya pintu di luar Ramadan ini kebuka. Ya. Nah, supaya taufiknya Allah Ta'ala berikan sehingga perjalanan hidupnya setelah Ramadan, nah, syukur-syukur min ahlil itiq minan nar, termasuk orang-orang yang sudah dimerdekakan sama Allah Ta'ala. Ja'alna wa iyyakum min utaqa'ih wa tulaqa'ih wa nuqada'ih wa usara'ih wa ujara'ih wa umana'ih minan nar insyaallah lana wa li ahbabina wa li azwajina wa li auladina wa li ashabina wa li jami'il muslimina ya arhamar rahimin.
Kalau sudah dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala dari neraka, udah nggak ada ceritanya, yang ada cerita surga. Yang ada cerita taman surga, yang ada cerita ke tempat-tempat yang di situ banyak ahli surga, banyak ahli khair, banyak ahli amal soleh. Wah, kata kisahnya hidupnya. Ya, itu berkat dari mana? Berkat Ramadan. Dia berjuang sedikit, hasilnya sampai akhir hayat. Wa illa orang sekarang Masya Allah berjuang sampai ya mau habis umurnya belum bisa istirahat, belum bisa nyantai ya. Nah ini berarti sulit. Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu, harusnya sudah cukup ini, yang depan nanti sudah cukup. Yuridullah bikumul yusr, Allah kepingin kalian itu supaya mudah. Apa sih kesulitan kita hidup ini? Ngatur syahwat. Yang paling susah itu ngatur syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan itu, ngelawan keinginan sendiri. Ya. Nanti kita dikasih bantuan sama Allah Ta'ala, diwajibkan supaya syahwat kita ini nggak kepingin macam-macam, supaya kayak anak bayi. Anak bayi coba yang dipikirin apa? Nggak ada dia. Mikir pakaian, mau dikasih pakaian model ada bebeknya, ada telinganya juga nggak tersinggung dia. Yang penting nenen kenyang, udah selesai udah. Hidup itu sebenarnya gitu doang. Kita makan, yang penting kenyang, beres sudah urusan. Tapi subhanallah syahwat ini loh. Ya, nah supaya kita mudah ngatur syahwat, nah itu dikasih kita puasa. Fal yasum, tahan syahwat kamu sebulan aja. Nah, nanti kesananya kok bisa nahan syahwat, kepingin gini, enggak, karena udah terbiasa nahan syahwat. Wailah orang sekarang Masya Allah disiksa sama syahwatnya, gara-gara mau beli pakaian itu rela ngantri, rela macet, muter tawaf aja. Tawaf di pasar coba lihat. Udah cukup saya sekali taubatan nasuha sudah. Ya Allah jangan sampai anak kena macet lagi. Seumur hidup di Bogor. Bukan mobil, motor yang macet, manusia macet, cekrek. Tahun berapa itu di pasar Bogor tuh? Kok kayak begini tuh manusia. Emang nggak bisa beli baju di luar Ramadan? Di luar Ramadan ada yang jual baju nggak? Ngapain ngotot harus sekarang gitu loh? Syahwat itu. Kan aneh ini hidup kayak begini nih. Wah, dalam aturan kita sunnahnya itu yang paling terbaru, nggak harus baru. Yang paling terbaru, yang terakhir beli kemarin bulan, kalau sekarang bulan Mei misalnya. Kita ada rezeki bulan Maret ya, yang terbaru yang beli bulan Maret pakai lebaran udah dapat sunnah ente. Orang sekarang Masya Allah kayak itu yang merubah hidup kita. Kalau nggak pakai baju sampai jalan penuh itu buat jualan. Subhanallah. Apa semuanya itu? Dari mana dah? Dari syahwat. Syahwat yang paling tua ada syahwat perut. Begitu perut ini nggak terdidik, nggak terarah, akhirnya naik. Jadi syahwat hubbul mal, seneng fulus. Orang sekarang coba jungkir balik nyari fulus. Demi apa sih? Supaya bisa makan, padahal makannya cuma puasa kita 2 kali. Wah, anak-anak sering cerita, jarang habis maghrib makan lagi. Loh berarti kan sekali bisa habis itu. Tapi hidupnya coba jungkir balik demi ini. Itu kan Allah membuktikan. Iya dah. Bahwa bisa sebenarnya kita itu hidup nggak ruwet, hidup mudah, gampang. Ya. Coba Ramadan, subhanallah, ada anugerah besar kita. Ini harus paham ini. Kalau enggak kita suudzon nanti sama Allah Ta'ala. Kita enggak bersyukur sama Allah Ta'ala. Padahal tujuannya itu ujung ayat tuh, agar kita itu bersyukur. Kapan kita bersyukur? Kalau sudah dapat Ramadan. Kalau sudah dapat anugerah Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr wa litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kau membesarkan Allah, mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang sudah Allah berikan. Oh, begini toh ngatasin nafsu itu. Sederhana sebenarnya Allah ngasih petunjuknya. Puasa, sahur, buka. Buka itu ente boleh makan apa saja, tapi sunnahnya dulu nih. Kurma 3 kali, 4 kali.
masih kuat sahabat kita kasih 5, masih kuat kasih, lama-lama sudah terbiasa. Tapi karena kita nggak mau memperjuangkan yang dikit tadi, masih belain mie glosor wala es cendol, akhirnya ya nggak lulus saja. Karena saya kalau ngelihat anak-anak kadang-kadang, oh masih. Lalu kalau kita bener ini tertib, makanya tahun depan ya untuk ngebantu semua, kita menu buka puasa seragam deh. Iya, akan hak tadi di Hadramaut begitu, kita duduk sama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhullah Ta'ala wa ra'ah, itu menunya cuma 3 macam. Kalimati ya, tepung dikasih pengembang, digoreng, digelundungin ke gula, udah kasih bubuk-bubuk itu. Habis itu jahe, tawar, nggak ada gulanya, kurma, gulanya dari kurma, gitu. Udah makan kurma. Jadi nggak ada kita pikiran ini, wah yang ada udah itu sudah. Itu lebih membantu, ya, untuk tadi lah, supaya syahwat kita ini benar-benar kembali kepada fitrahnya. Kalau sudah kembali kepada fitrah, kaya mawalatatu umuk, seperti dia dilahirkan sama ibunya, udah nggak ada hidup itu mikirnya ruwet. Gampang. Anak kecil coba, nggak gampang tersinggung, nggak mikir macam-macam, makan seadanya, pakaian apa yang ada dipakai, nggak pakai milih. Ya nggak ada bayi milih serelak, wala bebelak, SGM apa aja ditelan sama dia. Nah kita itu begitu sebenarnya. Coba kalau buka puasa, apa yang ada dimakan nggak? Karena sudah lapar. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu fitrahnya begitu. Tapi gara-gara disodorin, dikasih macam-macam pengetahuan ini itu, akhirnya ngelunjak ini. Kita sama-sama ngadepin anak kita nggak mau makan, repot akhirnya kan. Harus belanja ini, harus beli ini. Itu sebenarnya awalnya dari mana? Kesulitan tadi. Tadi syahwat, urusannya syahwat. Nah ini dibantu sama Allah. Nah, kalau kita paham ada rahasia bulan Ramadan, bersyukur kita, alhamdulillah kita bisa. Yang biasanya kalau nggak ngerokok nggak enak tuh bisa sebulan nggak ngerokok dia. Iya kan, walaupun maghrib habis itu mojok lagi. Ya, tapi kan Allah membuktikan ente bisa sebenarnya. Saya kalau nggak ini nggak bisa. Lah ada bohong. Ente dibohongin sama nafsu, dibohongin sama syaitan. Ya. Nah ini yang begitu kita paham ini ya. Cuma nahan sebentar. Itu kenapa sih kok kurma dulu? Ya Allah saya nggak biasa kurma. Nah sekarang dijelaskan sama para ahli kedokteran untuk mengganti zat yang hilang selama kita puasa lebih cepat diolah itu. Nah, makanya kalau yang makan kurmanya cukup, walaupun gorengan kenceng, insya Allah nggak sariawan tuh. Tapi yang hajar kok mesti puasa mesti sariawan, mesti panas dalam lah ini macam-macam. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, yang mengerti hakikat rahasianya. Nah itu dijelaskan disampaikan sama Rasulullah SAW dan para ulama. Nah kita harus paham itu ya, baru bisa subhanallah gini doang ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, aturan Allah ini yang paling benar. Kalau orang semuanya bisa menahan syahwatnya, bisa. Syahwat yang paling dahsyat yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran itu syahwat hubbul jah. Jadi naik dari suka perut, urusan makan, naik suka duit, ya akhirnya doyan jajan, minta duit, Pak duit. Ya, emang abahnya kerjaannya apa sih? Dikit-dikit minta lagi, dikit minta lagi. Ya. Nggak ada Pak ini duit, nggak ada yang gitu. Ada yang anaknya gitu, Pak ini duit. Ini kan penyakit. Ya, nggak berhenti, nggak diobati. Fi qulubihim maradun, ada sakit di situ. Allah Taala kisahkan dalam Al-Quran fi qulubihim maradun. Kalau nggak diobati, nggak ketemu tabib, ya fazadahumullahu wal'iyadzubillah, maka ditambah sama Allah penyakitnya. Tadinya cuma suka perut, mulai naik hubul mal. Hubul mal lama-lama duit habis, mikir dia gimana caranya supaya hubul jah, seneng kerja, seneng jabatan, supaya gajiannya nambah, supaya pemasukannya nambah.
Orang kadang-kadang udah kerja malam masih apa istilahnya apa? Overtime. Ya gitulah istilahnya kan. Dia nggak mikir bahwa badannya ini terbatas. Badan kalian itu terbatas kemampuannya. Akhirnya kepinginnya nambah duit. Bukan nambah duit, nambah sakit. Keluar duit. Ini kan ketipu. Penyelesaiannya itu syahwat itu loh, atur itu syahwat itu. Syahwat itu atur. Bukan kita harus nambah kerjaan, nambah anak cabang, nambah ini. Nanti jabatan tambah suka, tambah ini, nggak kepingin jabatannya hilang, kepingin duitnya dipertahankan, kepingin jabatannya dipertahankan sampai kayak Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya hubulja. Dia nggak kepingin kerajaannya runtuh, dia nggak kepingin kerajaannya jatuh hilang. Orang sekarang coba demi jabatan sikut-sikutan, nggak cukup sikut-sikutan, Fir'aun itu membunuh bayi 90.000 dalam riwayat yang lain kata Fir'aun sampai 600.000 bayi laki-laki disembelih gara-gara ada hubul penyakit nggak terobati. Udah kasih mukjizat kagak sembuh. Udah ngeliat mukjizat berapa kali Nabi Musa mengeluarkan mukjizat. Nah, ini orang kalau syahwatnya sudah error begitu. Ya, udah kadung pinginnya, udah kadung apa istilahnya? Egonya kuat ya. Nggak bisa itu ditundukkan. Hatta dengan mukjizatnya Nabi. Loh ini kok kita nggak takut ini dengan syahwat kita sendiri? A'da aduwik ma baina jambaik. Kata Rasulullah, paling dahsyatnya, paling bahayanya musuh kamu yang ada di tengah-tengah diri kamu. Ini nafsu kita, syahwat kita itu yang paling bahaya. Ya, udah kalau kadung pengennya ya pengennya, kadung maunya ya maunya. Ya. Nah ini moga-moga Allah Ta'ala mengembalikan kita kepada fitrah kita insyaallah, sehingga kita hidup itu enak, gampang, mudah. Nah, itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Segala kesulitan munculnya dari syahwat tadi. Ya, tapi kalau syahwatnya sudah mengarah kepada akhirat, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, gampang. Semua yang berhubungan dengan akhirat itu nyambungnya dengan hati, dan itu semuanya mudah, nggak pakai maksa, kerasa kok. Iya, bisa dirasakan. Ya, ama keinginannya berhubungan dengan dunia, pasti nyambungnya dengan syahwat, dengan syaitan, maksain ngantri, maksain ini itu macam-macam. Ya, susah payah. Ya. Nah, begitu kita dikasih sama Allah Ta'ala petunjuk, kita laksanakan, terbukti iya ya subhanallah, Allahu Akbar, takbirannya itu genah. Kita takbiran, malam takbir itu benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hidup saya sudah berubah. Dulu kita sibuknya urusan makanan, sibuknya urusan pakaian, sibuknya urusan, sekarang sudah mulai kelihatan, ini yang dirasakan sama para aulia solehin. Kenapa beliau menangis? Ada orang mau Ramadan pernah nangis ente? Kan cuma tahu ceritanya doang. Nangis itu bab rasa, bab dzauq. Karena dia merasakan ada yang hilang dari kehidupannya setelah dia hidupnya biasanya enak. Biasanya duduk di musola, sekarang ada yang hilang. Biasanya ngerasakan nikmatnya tadarusan, nikmatnya terawehan. Nah, kita kan dibuka dikit-dikit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pengajian ini. Tadinya kan kita nggak betah duduk, tahu-tahu lu 8:30 sekarang pulang. Iya dah. Nah, coba awal-awalnya, Pak Ustaz jangan lama-lama, 5:30 dulu. Masih ingat nggak dulu waktu pengajian? Habis subuh teh langsung, kayak nggak betah duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Coba kalau di istana sama presiden gitu, betah nggak? Kalau nggak diusir nggak pulang kayaknya kita. Bila perlu nginep di situ ya. Lu kita ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala kok nggak betah? Sampai dianjurkan iktikaf, sampai dianjurkan ini semuanya supaya kita mendapatkan rasa tadi. Nah, begitu sudah kerasa enaknya, baru menyesali, baru bisa menangis, bisa sedih, ya Allah. Pintu surga sudah nggak kebuka kayak waktu di Ramadan. Pintu neraka buka lagi, Masya Allah. Yang bandel, yang ruwet, yang macam-macam.
Ya, tadinya dikurangi sama Allah, begitu keluar Ramadan, Masya Allah. Nah ini walitukabbirullaha ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah ini tahun berapa kita bisa mensyukuri Ramadan? Kalau kita dapat hidayah. Allah ja'alna wa yakum minal hadina muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Orang sekarang itu bingung mau ngapain. Ini kalau kita nggak ada program kayak begini, Ramadan ngapain biasanya? Mau pengajian aja bingung, ngaji kemana ya? Ngaji kemana? Di majelis yang mana? Nah tapi itulah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wajib kita syukuri. Moga-moga Allah nggak mencabut nikmat Ramadan kepada kita, sehingga kita dikembalikan lagi Ramadan demi Ramadan fi ziyadat, fi khair wa lutuf wa afiyah insyaallah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari situ mumpung ya niat minta sama Allah. Ya, ini kira-kira pengajian kayak begini nih di luar Ramadan nanti gimana? Ya, silakan niat masing-masing. Nanti apabila Allah ngelihat kesungguhan kita, dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala pintunya. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh kagak bakal. Ya, apalagi ini zaman fitnah ya, zaman Covid wa ma adraka ma Covid-19 ini. Nah, ini kalau kita nggak minta sama Allah, oh Masya Allah. Nah, jangan mikirin yang lain-lain. Yang lain mah dikasih sama Allah mah, nggak pakai diminta, urusan dunia mah receh. Ya, yang paling berat itu gimana kita punya jalan ke surga yang nggak pakai macet. Nah, sekarang jalan surga kan macet. Masjid ditutup, harus direnggangin, sholat pun harus diatur sama aturan, bukan aturan Nabi, aturan setan masuk ke masjid sekarang. Masuk ke majelis, masuk ke pesantren, ya harus begini, mukanya ditutup, serem gitu, ya, Masya Allah, takut banget itu. Ya, apa sih yang ditakutin apa? Ya, nggak ada. Harusnya hanya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama usaha ya sekedarnya. Ya, yang penting kita amal solehnya jalan terus. Ini yang paling muhim di akhir zaman. Nah, ini yang harus kita minta sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala. Antum minta, ya Allah bukakan sebagaimana kita dibukakan pintu harian kita berangkat pulang pergi ke taman surga, ya Allah di luar Ramadan moga-moga diberi yang sama insyaallah. Ya, kita diberi taufik bisa ya setiap hari. Ya, yang masih bulanan ya, nah minta dinaikin jadi mingguan. Yang sudah mingguan minta dinaikin lagi. Yang sudah harian minta sehari sekian kali. Ya, wa illa para aulia sholihin. Masyayikh kita sehari ada yang 21 kali majelis. Hidupnya rapi semua. Oh kita ini Masya Allah. Baca manaqibnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki yang Ramadan ada peringatan haulnya. Itu kalau tanggal-tanggal kayak begini nih, beliau punya kamar khusus. Itu amplop tebel. Ngasih ini sekian, ini sekian. Ini untuk pakaiannya, ini untuk ininya, ini. Ya. Emang setiap harinya ngapain beliau? Hah? Setiap harinya ngaji 21 kali. Tapi sekali sedekah, Masya Allah. Janda dapat, yatim, mana fakir miskin, kerabatnya, semuanya. Kita kerja setiap hari, akhir Ramadan berapa sedekahnya itu? Iya dah, nggak bisa kita. Nah ini kan berarti kan ada yang perlu dipelajari gitu, perlu dicari. Dari mana sebenarnya? Oh itulah hidayahnya Allah, itulah petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Nah jadi kalau sudah Allah membukakan pintu surga, membukakan jalan menuju ke surga, ya udah lancar. Nah itu kita butuhkan. Allahumma ja'al mi'adana indakal jannah. Makanya diminta setiap ba'da witir, ya Allah jadikan itu pintu surga. Nah kalau di dunia aja kita main jelek dari taman surga, gimana di akhirat itu? Lebih gelap di sana, nggak ada jalan, nggak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak ada penerangan. Ya. Nah, ini mumpung di dunia ada kesempatan, alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah.
Jangan lupa niat ya, jangan lupa niat di akhir nanti ada kesempatan berapa kali sholat lagi, ada nilainya masih 70 kali ya, 70 kali fardu, nilainya yang sunnah masih kayak fardu. Jadi disayang-sayang ya. Di luar Ramadan sudah enggak kayak begitu. Nah, ini mumpung ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta sama para masyayikh kita, para ulama kita, moga-moga Allah taala berikan yang Allah berikan kepada mereka, moga-moga Allah juga mengabulkannya bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.